Nah, pertanyaannya, dia kan maha besar, pasti ada dampingannya maha kuasa dong. Allah itu memiliki sifat, nggak ada dampingan-dampingan. Apa itu kata-kata apa itu dampingan-dampingan? Allah itu maha Ya, maksudnya kuasa, selain maha pengasih, besar, maha kuasa juga. Nah, itu namanya adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang dijelaskan kepada kami itu maha pengasih, maha penyayang, maha mencabut nyawa, maha merendahkan, maha menghinakan, maha meninggikan. Bahkan kalian merasa penting banget buat Tuhan, seolah-olah kalian itu sampai pentingnya kalian menurut Tuhan, Tuhan rela mati buat kalian. Padahal kalian itu bukan siapa-siapa, hanya debu-debu yang berhamburan gitu loh. Gitu. Berarti kalau Tuhan turun ke bumi hancur, apakah bisa dikatakan Tuhan itu membatasi? Bukan Tuhan yang membatasi. Tuhan yang membatasi itu kayak Tuhan kau, di dalam rahim dia terbatas. Ya kan membatasi, tidak bisa turun ke bumi hancur. Kan saya bilang bukan Allah tidak bisa, Allah bisa, tapi bumi yang tidak bisa. Yang terbatas itu bumi, bukan Tuhannya. Kok otakmu kok kenapa pantas kok pendek? Serius kan? Nah, tadi berbicara surga. Nah, di surga ini berat juga nih bertanya nih. Kau belum bertanya aja, udah kau pula yang menjawab berat. Kan aneh kalian kan? Kalian yang bertanya, kalian pula yang menakar pertanyaannya. Jadi kalian itu adalah umat yang aneh gitu loh. Bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi bertanya berpolemik dari ketidaktahuan. Minimal kalau kita mau berpolemik itu dari pengetahuan. Menyakiti hati unik gitu loh. Jadi saya bertanya pikir-pikir dulu seperti hati. Gini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lanjut ya. Lanjut lah. Ya, lanjut, silakan. Nah, pertanyaannya, dia kan maha besar, pasti ada dampingannya maha kuasa dong. Allah itu memiliki sifat, nggak ada dampingan-dampingan. Apa itu kata-kata apa itu dampingan-dampingan? Allah itu maha kuasa, selain maha pengasih, maha juga. Nah, itu namanya adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang dijelaskan kepada kami itu maha pengasih, maha penyayang, maha mencabut nyawa, maha merendahkan, maha menghinakan, maha meninggikan, maha mematikan. Pertanyaannya,
Kenapa Tuhannya Kak Rifah nggak pernah berkunjung ke bumi? Karena Tuhanku tanpa perlu berkunjung ke bumi dalam perspektif pemikiran kau, Tuhanku mengetahui isi bumi seluk-beluknya dan bisa melakukan apapun terhadap bumi itu. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang harus berupaya dulu untuk turun baru bisa melakukan. Tidak, Tuhanku bisa melakukan seperti yang Dia kehendaki, dan tidak mungkin kami bisa mencerna itu. Karena ini berkaitan dengan kekuasaan Allah. Jadi kami umat Islam itu tidak memahami Tuhan itu bertempat, Tuhan itu harus beritu, tidak. Kami tidak memahami hal seperti itu. Karena pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang keluar dari pikiranmu, karena kau memiliki Tuhan yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran. Gitu. Jadi bagi kami Tuhan itu adalah entitas yang transenden. Ini chat kakak tadi, ntar aku balas dulu. Berarti jawabannya cuma itu. Oh, berarti Sabar, Tuhan sabar. tidak perlu aja gitu ya kataku ya. Nggak perlu apa. Nanti Maksudnya aku Tuhan- chat ya kakak. Tuhan bisa turun- Kakak Tuhan bisa nanti turun ke kakak aku bumi. chat ya kak. Soalnya nih Nggak perlu ininya bumi, berarti kataku. gini loh. Jawaban saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki tanpa perlu seperti yang kau inginkan. Kau kan Enggak, mempertanyakan, iya kan pertanyaanmu itu ada pertanyaan dari orang-orang yang memiliki pemahaman seperti apa yang kau indra, bahwa ketika sesuatu itu didatangi baru dekat gitu loh, kan begitu. Allah tidak perlu seperti itu untuk bisa dekat dengan kami atau bisa mendekatkan kami dengan Allah. Karena Allah mampu melakukan apapun dengan kehendaknya, dan apa yang terjadi itu di luar jangkauan kami sebagai manusia. Kami tidak pernah dalam ilmu tauhid kami, dalam ilmu Islam itu mengkaji hal-hal yang kau tanyakan itu. Kenapa? Karena bahkan itu pertanyaan yang tidak pantas dipertanyakan kepada Allah, karena bukan Allah yang ditanya tapi kami yang ditanya tentang perbuatan kami. Ini sama saja kayak kau so tahu tentang Tuhan karena kau belum tahu dan belum pernah melihat Tuhan. Tapi sebenarnya kenapa kalian berpikir seperti itu wajar? Karena kalian Kristen, kalian mengimani Tuhan itu dalam dua dimensi, imanen dan transenden. Tuhan yang imanen adalah Tuhan yang kalian percaya sebagai Tuhan yang mati tersebut, Tuhan yang pernah datang ke bumi, yang pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Nah itu yang kita berbeda. Kami tidak pernah mengimani Tuhan imanen yang berimanen itu. Kami mengimani Tuhan itu transenden. Iya, berarti pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa berkunjung ke bumi? Apakah bisa? Allah itu? Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tetapi masalahnya Oh, bukan bisa. yang kami kehendaki. Nah, Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada kami, tapi kami yang belum bisa melihat Allah karena kami belum memiliki kemampuan melihat Allah. Allah bisa saja datang ke bumi, tapi masalahnya bumi akan hancur karena saking dahsyatnya cahaya Allah. Jadi sebenarnya bukan Allah yang tidak mampu, tapi makhluk Allah yang tidak mampu melihat kemuliaan Allah itu. Itu kenapa ketika Nabi Musa meminta melihat Allah, Allah katakan, kalau gunung itu masih ada di tempatnya, kau bisa melihat aku. Ternyata gunung itu hancur. Sama di kitabmu, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Artinya, bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, tapi kita yang belum mampu melihat Tuhan. Cuman karena kalian Kristen-Kristen nggak tahu diri ini kan pengennya Tuhan dilihat. Makanya kalian membuat doktrin bahwa Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Saking kalian NPD-nya gitu loh. Sebentar. Saking kalian merasa penting banget buat Tuhan, seolah-olah kalian itu sampai pentingnya kalian menurut Tuhan, Tuhan rela mati buat kalian. Padahal kalian itu bukan siapa-siapa, hanya debu-debu yang berhamburan gitu loh. Gitu. Berarti kalau Tuhan turun ke bumi hancur, apakah bisa dikatakan Tuhan itu membatasi? Bukan Tuhan yang membatasi. Tuhan yang membatasi itu kayak Tuhan kau, di dalam rahim dia terbatas. Ya kan membatasi, tidak bisa turun ke bumi hancur. Kan saya bilang bukan Allah tidak bisa, Allah bisa, tapi bumi yang tidak bisa. Yang terbatas itu bumi, bukan Tuhannya. Kok otakmu kok kenapa pantas Ya kok kan bilang kayak aku gitu? Serius. bilang, Ini loh, Tuhan ketika membatasi. bentar, Allah kan bisa memperlihatkan dirinya. Bumi yang tidak bisa, berarti yang terbatas kau bilang Tuhan. Berarti agak gila kau. Yang terbatas itu bumi yang tidak mampu. ngerti. Loh, Ya kan gini aku loh bilang, bro, berarti kalau kan itu ini ya, hanya- kalau kognisimu tidak mampu menangkap perkataanku, jangan kau simpulkan, kan aku yang menjawab. Nah, kalau kau tidak mengerti, kau tanyakan lagi. Kalau kau seandainya masih tidak mengerti, ya nggak apa-apa. Kami tidak berkewajiban membuat kau pintar. Kenapa? Orang-orang seperti kau ini yang bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, bukan memang betul-betul ingin mendengarkan jawaban. Kami tahu kok, kau itu hanya berpolemik dari ketidaktahuan.
Nah inilah lebih kayak miris lagi gitu loh. Orang berpolemik dari pengetahuan, kau berpolemik dari ketidaktahuan. Kau nggak tahu apa-apa tapi kau berpolemik. Dijelaskan kau nggak mau terima. Kan udah aku jawab. Bukan Allah yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, bumi yang tidak mampu melihat Allah, mata manusia tidak mampu melihat Allah. Lalu kau bilang, kau berkesimpulan bahwa Allah yang membatasi diri. Kan agak botol jawaban itu. Yang terbatas adalah makhluk, bukan Allah. Allah bisa tapi makhluk tidak mampu. Nah contoh gini, Iya, aku paham. diam dulu. Paham. Kalau paham kesimpulanmu nggak kayak gitu. Aku tuh kenapa keras dan kasar ya? Keras dan Ya, kasarku makanya tuh, berarti diam dulu. Tuhan yang Nggak, bentar dulu, membatasi. bentar, diam dulu. Keras Dia dan tidak kasar, ingin. diam dulu. Dia Keras dan tidak ingin kasarku Tuhan itu, aduh ya Allah, inilah pantas kau Kristen dek, serius dek. Kau kalau jadi Alasannya jelaskan itu membuat- didengar. Alasan kau pantas menjadi Kristen karena kau itu tidak mau mendengarkan orang. Kedua, kau bertanya itu bukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, aku kasar gara-gara Tuhan kau Denny Siotang. Tuhan kau yang ngajarin aku kasar. Nah, jadi kau Kristen itu bukan karena kau memang memang kau itu bukan bodoh sih, tapi lebih ke menutup diri gitu. Sudah dijelaskan. Masa coba kau udah dewasa, kau udah belajar bahasa Indonesia, Allah mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tapi masalahnya makhluk Allah yang tidak mampu. Jadi bukan Allah yang terbatas. Tidak ada kaitannya dengan kok Allah yang terbatas, kan aneh. Yang terbatas itu makhluk Allah. Gitu loh dek. Jadi gini ya, aku tidak berkewajiban membuat kau pintar. Tugasku hanya menjelaskan. Tapi kalau dengan ketidaktahuan kau berpolemik dengan aku ngerasa rendah kali aku. Capek-capek aku belajar baca buku tiap hari ya. Kau tau nggak aku harus menghabiskan berapa buku kadang. Nah, ya. Tiba-tiba kau hadir, tidak tahu apa-apa. Kau berpolemik. Makanya aku suruh bertanya aja. Ketika dijelaskan kau bukan untuk menyanggahku karena kau nggak ada kemampuan, tapi kau hanya mendengarkan. Gitu bro. Ya, dan bisa jadi kau tidak paham karena ketinggian bahasaku, bisa jadi kau tidak paham karena kerendahan kognisimu. Di kampus itu ya, tidak semua orang paham perkataan dosen. Banyak orang yang tidak paham, bukan karena dosennya bodoh, tidak, tapi tidak semua kognisi dan tidak semua IQ orang sama. Nah, ada orang itu yang kognisinya bagus tapi dia tidak mendengarkan. Ada orang itu yang pintar tapi dia tidak mendengarkan. Ada orang itu yang bodoh tapi dia paham karena dia mendengarkan. Maka syarat pertama untuk pintar itu adalah kau buka wawasan kau tuh dulu, bahwa kau bertanya ini betul-betul ingin tahu. Kau tuh betul-betul niatnya ingin tahu, betul-betul ingin tahu. Seperti itu. Kalau berpolemik sama aku boleh, asal kau buka cam dan tunjukkan kredibilitasmu. Aku paling malas orang yang nggak ngerti apa-apa terus berpolemik sama aku gitu loh. Paham ya Kan dia. dari awal kan udah aku bilang Kak Yuni, aku di sini pengen tahu, bukan debat. Aku bukan berdebat. Kalau kau tidak mendebat, kau tidak mengatakan berarti. Berarti Ini aku itu tinggal adalah bentar. kesimpulan. Oh, ini aku tinggal bentar mau beli rokok ya. 10 Itu menit. loh dek. Nah, boleh kau berarti, tapi kau tanyakan gini lemah sama aku. Maksud Uni begini ya gitu. Berarti kalau kau sudah berarti, kau menyimpulkan jawabanku. Nah, aku paling nggak bisa ada orang yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba menyimpulkan begitu. Nanti kesimpulan kita dapat dari diskusi kita gitu. Kau tanya aja. Banyak Nah, begitu. maksud Yaudah. Uni begini, maksudnya Uni. Nah, yang kupahami gini Uni, benar nggak Uni gitu. Itulah Oh etika gitu. Berarti belajar. maksud beda. Maksudnya Uni berarti Tuhan itu membatasi karena dia tidak menghendaki. Tidak, Allah itu memiliki sifat, tidak tepat kata membatasi tapi lebih memiliki sifat. Sifat Allah itu apa? Tidak mampu dilihat. Maka yang terbatas siapa? Makhluk. Sebentar. Tidak apa tadi? Tidak. Allah memiliki bisa dilihat. sifat. Sifatnya Nah. salah satunya ada belum bisa dilihat. Oh, belum Nah, bisa apakah dilihat. Allah yang terbatas? Tidak, mata kita yang terbatas. Belum bisa dilihat. Oke. Berarti suatu saat bisa dilihat ya. Oh iya dong, bisa lah. Di surga nanti kami bisa melihat Allah. Berbicara surga lagi. Ya, aku cuma bertanya nih Yuni ya, jangan emosi lah. Ya Kalau bukan, bisa- aku tuh kalau bisa emosinya aku bukan turun. pertanyaanmu, tapi emosi aku tuh adalah ketika aku menjelaskan dipotong, ketika aku bicara diulangi kembali, padahal udah aku jelaskan. Kan kau bukan anak kecil, udah dewasa toh.
Masa Ya kan, hal yang sesimpel itu, aku mencoba menggunakan bahasa yang paling simpel untuk menjelaskan gitu loh. Tapi masa, ya dan gimana, bahkan aku coba untuk gimana namanya, bantuan ya. hmm, Yaudah namanya nggak usah tidak curhat, lanjut meyakinkan aja. itu Enggak, tidak ini nggak ada meyakinkan. enggak. Ini tidak ada kaitan dengan tidak meyakini. Ini bukan masalah yakin atau tidak yakin. Ini masalah kau mengerti tidak mengerti jawabanku. Itu sebenarnya. Iya Nah, kan, kau aku kan sebenarnya bukan nggak ngerti. Aku yakin kau ngerti. Cuman kau pura-pura nggak ngerti. nggak gini loh Yuni, kan banyak Kan Uni, dari Uni. Uni kan banyak dari agama, sampai kan simpang siur, ada yang Enggak, saya nggak mau curhat. Tanya aja. Bertanya. Kalau ya curhat janganlah. makanya Itu namanya aku rumah tanya sama Madede. Uni kan, Ya sama udah satu tanya aja sumber silakan. kan. 1001 pertanyaan dari orang Kristen, boleh silakan. Nah, tadi berbicara surga. Nah, di surga ini berat juga nih mau tanya nih. Kau belum bertanya aja udah kau pula yang menjawab berat, kan aneh kalian kan? Kalian yang bertanya, kalian pula yang menakar pertanyaannya. Jadi kalian itu adalah umat yang aneh gitu loh. Bertanya Enggak, bukan untuk masalahnya mendapatkan jawaban, tapi bertanya berpolemik dari ketidaktahuan. Minimal kalau kita mau enggak, saya berpolemik itu dari takutnya pengetahuan. menyakiti hati Uni gitu loh. Jadi saya bertanya, pikir-pikir dulu Eh, supaya hati gini bro. Umat Islam itu tidak akan pernah tersakiti, ya tidak akan pernah tersakiti selagi yang bertanya itu kami tahu oten. Karena kami tahu oten itu pertanyaannya pasti gabrul. Jadi kami tidak akan tersakiti. Cuman kalau sudah mulai masuk dalam penghujatan baru kami marah. Ya karena selagi masih pertanyaan kami nggak tersakiti karena kami tahu yang bertanya itu oten. Oten bertanya aja sulit itu apalagi gabrul? menjelaskan. Gabrul Ya itu apa gabrul nih? tuh pertanyaan-pertanyaan goblok, gitu pertanyaan-pertanyaan koplak. Oh, ya udahlah, aku malah bertanya ah, daripada nanti dianggap goblok. Udah pamit Lah, ini. gini loh bro, kita kalau yakin diri kita ini adalah orang yang mampu bertanya secara naluri, itu pertanyaan-pertanyaannya memang bermanfaat buat kita, kenapa insecure gitu loh. Inilah kalian, kena mental. Dimarahi sedikit aja udah kena mental, danto. Mungkin gara-gara di gereja kok nggak boleh bertanya ya dek, kasian kali kau dek ya. Itulah kalau jadi Kristen guys, terbatas mereka itu. Takut bertanya, kenapa? Karena ketika mereka bertanya, dihajar sama pendetanya gitu loh. Jadi mereka pikir kita sama kayak pendetanya. Kasihan kita ya. Kasihan banget oten-oten nih. Makanya dia oten. Kalau dia itu berani bertanya secara kritis, tentulah dia berpikir dan tentulah dia akan insya Allah menjadi orang yang selamat. Tapi karena dia takut bertanya aja takut. Halo, apalagi menjawab. Assalamualaikum Mbak Uni Rifa. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya apa aja ya? Ini untuk Noni sebenarnya sih Pak. Bolehlah saya komunikasi. Kemarin saya itu masuk di komalnya Saipudin itu. Terus Saya tanya dia, tolong ada tidak di dalam Bible satu dalil yang menyatakan bahwa Bible itu adalah kitab petunjuk untuk umat Nasrani yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dan ketika ada umat yang meragukan, harus ada lagi Bible yang menyanggah. Barang siapa bisa menirukan ayat Bible satu pun, artinya tolong tunjukkan gitu. Saya tidak menyinggung di Al-Quran waktu itu saya tanya. Nah, dia menjelaskan itu tidak relevan, tapi ada satu ayat yang ditunjukkannya itu Mbak Uni. Pada salah saya ayat itu bunyinya dalam Bible itu, apabila menambah atau mengurangi maka akan dikenakan bala malapetaka lah bagi orang-orang yang mengurangi atau menambahkan Bible itu. Tidak semacam itu tantangannya gitu Mbak Uni. Jadi Mbak Uni bisa enggak itu memberikan tanggapan seperti itu? tanggapan apa Bang? Tanggapan atas pemaparan dari kelompoknya Saipudin itu. Saya nggak bisa menanggapi dialog orang lain Bang. Oh iya, oke. Makasih Mbak Uni Rifa.
Ya, lanjut yang lain yang mau bertanya, yang mau naik silakan. Dari Kristen aja ya, yang Muslim nggak usah buat permintaan dulu. Tadi yang Muslim udah kasih kesempatan naik, nggak ada yang naik tadi, ngobrol-ngobrol sama Uni. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu tertarik bang ngobrol-ngobrol kayak gitu, kecuali sama orang yang aku kenal. Bunga Gak Citra tahu aku, Lestari. kecuali aku tahu orangnya gitu. Iya, malam ini sesinya tanya jawab ya Uni. Ini judulnya ini naik tanya apa saja ya. Ya Bang Bunga ini Kristen Islam Bang. Nah, kalau tanya tentang agama itu Islam dong. Oh Islam, ada yang mau disampaikan Bang. Ini khusus oten aja ini, makanya aku buat aja lagi ganti. Ya ngapa ya. Nah, Ya Bang, Ya. oten. ya assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aku lagi nggak mau ramah-ramah. Jangan senyum lah kalau nggak mau ramah. Karena ini apa namanya, kadang-kadang orang tuh salah paham gitu loh. Kita kan konteksnya lagi diskusi kadang gitu. Lagi pula banyak syubhatnya bang. Aku cuman mau ramah sama orang yang memang udah aku kenal gitu. Okten ini kan palsu dia, ramah-ramah dulu padahal tujuannya menghujat. Bohong Ramah-ramah. kali mereka itu. Pura-pura baik. Gak usah naik Bang, bisa dibawa. Ya yang Muslim nggak usah naik dulu ya. Bantu tap-tap layar dulu, bantu posting ulang, bantu di share-share dulu. Kadang tuh lebih baik kita tuh terlihat sombong bang daripada kita terlihat ramah. Karena kalau terlihat sombong belum tentu sombong, terlihat ramah belum tentu ramah. Lebih Bener-bener. baik terlihat sombong gitu, tapi aslinya nggak sombong. Ya akun ya. Sombong itu gimana sih, kriteria sombong itu seperti apa? Kalau dalam perspektif sombong dalam normatif dengan Islam tuh beda. Kalau sombong dalam normatif itu maksudnya tuh kayak nggak terlalu mau negur orang gitu, itu sombong dalam istilah umum kita. Tapi kalau di Islam sombong itu bukan gitu. Sombong dalam Islam itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu ada hadis. Bunda Mila. Kerjaan gue masih banyak kali. Buat apa nih? Alhamdulillah. YouTubeku bang, YouTubeku 2 yang mau keluar. Ada 3 sih. Banyak kali Yang YouTube. satu baru, yang satu 2000-an. Kilap bin Murah, siapa lagi nih? Dogi lah. Mujad. Penghujat ini. Malam ini aku nggak nerima penghujat ya. Kalau mau menghujat di cari room lain aja. Selamat malam. Malam. Islam Kristen. Kristen. Ya silakan Bang. Ada yang bertanya? Ini nanya sama siapa ya? Sama Uni Rifa. Ya. Silakan. Pertanyaannya, apakah Allah bisa punya anak? Allah tidak membutuhkan anak. Bisa nggak punya anak? Allah tidak membutuhkan anak. Bisa nggak punya anak? Kok nggak membutuhkan? Kau mentang-mentang Tuhan kau beranak pinak, kau paksa Tuhan kami beranak pinak. Tuhan kau aja berbulu ah. Orang gila kau. Dibilang Allah nggak butuh anak, mentang-mentang Tuhan kau butuh keledai sama butuh anak, kau aja kami bertuhan beranak-ranak pinak. Hantu belau. Pertanyaannya Tuhan bisa Yang nggak bisa punya beranak. anak? Terus tujuannya Tuhan yang punya bisa anak beranak apa? itu kerbau. Yang bisa beranak itu kerbau. Sapi ya itu bisa beranak, babi itu bisa beranak ten. Kalau Tuhan bukan babi, bukan sapi, bukan kerbau, ngapain dia beranak? Apa manfaatnya Tuhan beranak? Biar banyak Tuhannya.
Kalian ini berpikir nggak pakai Susah enggak, Oten itu rasional. gimana ya? Mereka tuh sebenarnya ada jijik sama Tuhan beranak pinak. Supaya mereka nggak malu kali, mereka paksa kita juga punya Tuhan beranak pinak. Itu sebenarnya, Bang. Dan kita Jadi karena kalau Tuhan kalian itu manusia, kalian mau membandingkan dengan manusia. menyamakan, Menyamakan dengan manusia aja, logikanya di mana coba? sama kayak gini. Tuhanmu bisa mati nggak katanya? Oh, Tuhan tidak bisa mati. Oh, berarti Tuhanmu nggak bisa ngapa-ngapain dong. Sebenarnya kan itulah kenapa Ibnu Rus itu hadir dengan pertanyaan paradok omnipoten. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang besar sampai Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak pantas kepada Tuhan gitu loh, karena Tuhan itu mampu melakukan apapun yang dikehendaki dan bukan dia yang ditanya, tetapi kita yang ditanya tentang apa yang kita buat. Nah, konsekuensinya kalau Tuhan nanti bisa membuat batu yang besar sampai dia tidak mampu, hilang kekuasaannya ketika dia membuat batu yang besar sampai dia tidak mampu angkat. Ketika Tuhan tidak bisa, maka dia dikatakan Tuhan yang tidak mampu. Sebenarnya adalah pertanyaannya, Tuhan itu esensinya apa sih? Tuhan itu punya esensi enggak? Kalau Tuhan itu esensinya kekal, bisa nggak dia mati? Maka kalau dia bisa mati, maka dia sudah tidak kekal lagi. Nah, ini yang tidak dipahami sama Oten. Kalau Tuhanmu itu adalah Tuhan satu-satunya, maka dia tidak mungkin beranak. Karena kalau dia beranak, maka muncul Tuhan lain selain dia. Nah, jadi apakah Tuhan itu beranak? Tuhan tidak membutuhkan anak. Tuhan tidak membutuhkan anak, gitu loh. Ya, karena di dalam Apakah Islam Tuhan bisa mati? Ya. ada sifat wajib bagi Tuhan dan sifat mustahil bagi Tuhan. Gitu Cuma nih. itu nggak paham mereka. Itu nggak paham. Oh, Itu iya. kan konsep yang dibuat sama para ulama kita yang mereka nggak ngerti itu. Iya, jadi sebenarnya simpel kok. Ketika dikatakan Tuhan itu laisya kamisli syai, maka ketika ada pertanyaan, bisa nggak Tuhan beranak? Lu udah jelas laisya kamisli syai kok, tidak sama dengan apapun. Kalau bisa beranak berarti sama. Kadang Iya. ada lagi yang lucu. Bentar. Pertanyaan Noten, Tuhan Bentar, Bang Ben. seperti apa? Lu kata seperti itu berarti sama. Bego kadang Noten ini otaknya ini. Kita sapa tamu dulu Bang Ben. The best, selamat malam The best. Selamat malam. Iya, Islam Kristen Bang. Masih Kristen. Masih Kristen, baik. Ada yang mau ditanyakan Bang? Melihat dulu ya, lihat-lihat dulu. Oh, lihat-lihat di bawah aja Bang, ngapain ke atas Bang, lihat-lihat. Di bawah juga enak Bang. Mau tanya, temanya apa ini? Nggak ada tema. Nggak ada tema. Malam ini kita khusus Oten bertanya saja. Oh, nggak ada tema khusus ya. Nggak ada. Abang bertanya saja sudah di sini. Apa yang mau Abang tanyakan? Silakan. Apa konsep ketuhanan aja, karena banyak persamaan sebenarnya, banyak nama-nama nabinya sama-sama. Adam ada, terus Nuh Abang nanya ada. Nabi atau nanya konsep ketuhanan nih? Kalau di dalam Islam konsep ketuhanan itu tauhid. Tuhan itu satu. Maksudnya kan banyak persamaan sebenarnya di Islam, di Kristen itu nama nabinya banyak yang sama, tapi Iya. konsep ketuhanannya aja hanya beda. Nama nabi, terus di Islam nggak ada, di Kristen nggak sampai ke Muhammad gitu kan, cuma sampai di Isa di Kristen gitu aja. Oh, berarti Nabi Isa itu, Yesus itu Nabi Bang di Kristen. Nabi juga ya, makanya kita mau cari titik temunya di mana begitu kan, kenapa beda Baik, sampai baik. nggak sampai di Muhammad di Kristen gitu. Mau ditanggapin ini Uni? Apa Bang? Ulang lagi Bang. Aku sambil kerja. Oh, sambil kerja ya. Apa? Mau lihat kesamaannya, katanya kita konsep ketuhanan yang berbeda, tetapi nabi-nabi yang diceritakan itu nabinya yang sama. Cuman Kristen nabinya Tokohnya cuma sama, perspektifnya beda. Cuman nabi Tokohnya di Kristen sama. nabinya cuma sampai di Yesus, sementara kita sampainya di Nabi Muhammad. Nah, itu yang mau dibahas. Silakan. Ya silakan, tanyakan aja. Apa mau tanya? Ya, silakan Bang. Jadi apa yang mau Abang tanyakan dari polemik itu, dari perbedaan perspektif itu? Maksudnya selain beda pemahaman, beda perspektif, maksudnya kenapa nggak nyampe di Muhammad gitu? Kalau di Kristen gimana ya? Gitu, kenapa Maksudnya cuma sampai di nggak Isa ngerti gitu? Bang. Coba. Gitu ya.
gitu Abang ya. perbaiki lagi. Aku nggak ngerti serius. Aku nggak bingung ngerti. juga komunikasinya gimana ini. Wah, abang aja Izin bingung, bang berarti ya, aku bang. saya bisa bantu jawab. Izin. Kenapa Kristen tidak sampai ke Muhammad? Satu bang. Pertama, karena Kristen nyuruh kitabnya Yahudi bang. Nabi Bani Israel itu hanya sampai Maleaki. Bukan berarti orang Yahudi tidak mengakui ada nabi di luar Bani Israel bang. Di kitab abang banyak nabi di luar Bani Israel. Bahkan di Zefanya 3 nomor 6 itu dikatakan bahwasanya Tuhan mengutus lidah-lidah suci lain untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Artinya perjanjian lama pun mengamini bahwasanya banyak nabi dari kalangan Goyim. Salah satunya Bileam, Goyim, Obadjah, Goyim, Ayub, Goyim. Nah, Kristen kan cuma mengimani nabi dari Bani Israel. Karena memang kalian ngambil kitabnya Bani Israel. Kalau Bani Israel jelas bahwasanya nabi Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Ketika kalian mengambil kitabnya Bani Israel, mencuri kitabnya Bani Israel, maka pemahaman kalian hanya sampai di situ. Itu. Paham sampai sini, Bang? Nah, lalu kenapa Isanya kayaknya ada beda cerita juga, satu lahir di bawah pohon kurma, satu lahir di lain lah, kalau di Kristen kan lain. Di Kristen lahirnya di mana bang? Nggak ada bang, di Islam tuh nggak ada Bang, lahir di itu, pohon kurma bang. Domba apa? Di Kristen tidak ada lahir di kandang domba, di Islam tidak lahir di bawah pohon kurma. Yang benar itu adalah ibundanya Nabi Isa itu kontraksi di bawah pohon kurma. Lahirnya kami nggak diberitahu di mana tepatnya. Aku dulu anak aku kedua kontraksiku di bawah pohon ini loh bang, di bawah pohon mangga depan rumah tetanggaku itu. Tapi anakku lahirnya itu di rumah sakit. Jadi pada waktu kami diceritakan itu tuh bukan proses kelahiran, itu bukan peristiwa lahir tapi proses kelahiran. Coba perhatikan ayatnya. Pada saat itu Sayyidah Maryam itu kontraksi. Kalau ada ulama yang mentafsir ya bawa tafsirnya ke sini, berarti memang lahir di situ. Tapi di ayat itu tidak ada dikatakan lahir, tapi kontraksi. Nah lahir di mananya aku nggak tahu, kami tidak diberitahu. Nah begitu juga dengan Yesus. Mana ada tertulis Yesus lahir di kandang domba? Nggak ada. Dia cuman diinterpretasikan lah di kandang domba gara-gara ada tertulis dia diletakkan di atas palung. Nah masalahnya palung itu kan bukan cuma punya domba, B2 kan juga punya palung, makan kuda juga, keledai juga. Jadi kandang domba itu hanyalah interpretasi dan doktrin. Karena setiap drama Natal kan itu yang diceritakan. Ya itu kan doktrin, bukan realitas tertulisnya begitu. Nah ya. Kalian kan terdoktrin, kalian kan percaya doktrin. Iya, lahirnya Yesus tanggal 25 Desember juga nggak ada dalilnya bang. Nggak ada. Nah itu belum ketemu memang di. Bukan nggak, belum ketemu, emang nggak ada. Mau dicari di mana bang? Memang ada lagi nanti kitab yang ditemukan. Wah, nggak barangkali ada pemahaman yang beda atau persepsi orang aja tanggal 25 tapi Nggak ada bang, memang tidak ada sama sekali. Di tanggal 25 Desember itu adalah Sola Invictus, hari lahir Dewa Matahari yang biasa dirayakan oleh kaum pagan. Nah agama kalian itu kan mix antara pagan dengan monoteistik. Tapi aku punya Jadi, datanya bang. Jadi aku punya datanya bahwa kenapa ditetapkannya lahirnya Yesus itu di tanggal 25 Desember itu agar orang-orang pagan Yunani itu tidak kembali ke agama lamanya. Jadi ditetapkanlah 25 Desember itu kelahiran Yesus Kristus karena selama ini mereka sudah merayakan 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi ditetapkanlah itu. Aku punya datanya sebenarnya dia. Untuk Abang mau lihat nggak datanya? Nih dari aja sama Bang Teguh ya bang. Iya ya nih, Imperium Romanium. Nih aku bukakan untuk abang ya. Situsnya. Kenapa sih jadinya tanggal 25 Desember menjadi lahirnya Yesus? Bentar.
Nah, ini situsnya dari Imperium Romanium, jadi dari situsnya orang Romawi. Di sini jelaskan gini nih, ntar aku terjemahkan ya. Bahasa apa itu bang? Ini bahasa Inggris bang, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu bang. Dil Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari yang tak terkalahkan, adalah perayaan yang disediakan untuk Mitras. Mitras ini nama dewa matahari ya, yang diidentifikasikan dengan dewa Romawi atau Sol atau matahari. Sol Invictus adalah sebuah kultus kuno yang berasal dari Persia, tetapi terutama dihormati di Roma, yang juga menjadi asal nama kultus ini diperkenalkan oleh Kaisar Aurelius pada tahun 274 Masehi. Kita lanjut ke paragraf terakhir ya. Untuk menggantikan perayaan-perayaan pagan, perayaan-perayaan orang-orang pagan dulu, para penguasa Kristen memutuskan untuk menetapkan kelahiran Kristus pada tanggal ini. Hal ini ditujukan oleh komentar tentang hubungan abad ke-12 oleh Dionysius Barsalibi yang mengatakan bahwa merupakan kebiasaan orang-orang pagan untuk merayakan hari ini tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran matahari. Karena orang-orang terbiasa merayakan perayaan pagan, diputuskan untuk merayakan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember. Menariknya dalam literatur nama Tixius Yesus kemungkinan besar berasal dari abad ke-15 dan seterusnya. Jadi ini tradisi pagan. Makanya kan gambarnya dewa matahari itu ya, Mitras ya. Mitras, abang lihat ya. Ya. Mitras dewa matahari, dewa matahari. Bentar. Ini dia. Ini kalau abang lihat sekilas nih gambar siapa ini? Yesus tuh ya, kalau enggak salah. Bukan, ini gambar dewa matahari, ini dia diadopsi dari sini bang. Oh mirip tapi ya. Mirip, maka gambarnya Yesus tuh gini. Kalau Yesus identik dengan gambarnya dewa matahari. Mana ya? Sebentar. Gambarnya Yesus yang model gimana ya? Banyak kali soal gambar Yesus. Ini Nggak diceritakan sebenarnya, tapi nggak tahu sumbernya. ya, ini makanya kan identik dengan gambarnya dewa matahari nih. Selalu ada matahari di belakangnya. Bang, Ada aku bulat turun dan ya bang, matahari. ngantuk. Iya ya Uni, makasih Uni. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan? Ya ya, mirip ya. Itu dia. Mirip kan? Ini bukan Yesus bang, ini dewa Mitras nih. Mitras, agama kuno di Di Google ada bang. Ada ini di Google bang. Oh ya coba. Mitraisme. Ini bukan gambar Yesus nih, Mitras, dewa Mitras. Kalau gambar Yesus tuh ini. Oh, sama kan? Sekilas aja mirip ya. Itu dia. Mana nih? Gitu. Oke, lanjut bang. Ada yang mau ditanya lagi? Kayak Sinterklas gitu pun nggak diceritakan di Alkitab, dari mana nggak tahu juga. Sinterklas itu juga mengadopsi dari cerita pagan. Bentar ya, aku punya datanya juga itu sebenarnya, tapi entah masih ada aku simpan entah enggak. Abang nih Kristen Protestan atau Kristen Katolik bang? PKI bang, Protestan bang. PKI Protestan ya. Iya, Sinterklas, habis itu pohon Natal itu semua mengadopsi dari pagan semua sebenarnya. Nggak ngerti sih bang, turun temurun begitu aja yang di. Assalamualaikum Bang Bujo. Waalaikumsalam. Mengenai Sinterklas ya, bentar ya. Aku punya datanya ini. Kelas itu kan hanya dongeng, kisah yang apa ya, motivasi. Bang, ada musik ya bang? Ya sebentar ya. Kalau aku mute dulu bang ya. Cuman kisah-kisah yang nggak ada. Oh lagi di ininya jalan tuh, abangnya. kelas. Kalau nggak salah Eropa Timur ya.
larinya kepada legenda sih, bukan, belum tentu pagan juga sebenarnya kan. Mitologi aja, mitologi dia, tapi bukan, belum tentu pagan karena nggak tahu ada nggak pengajaran pagannya di situ. Ada, aku pernah Di ada datanya Bible. dulu. Di Bible banyak bang. Nggak, Jadi bukan misalnya yang kalau yang sinterklas ya bang. kita Ben? cari lah ya bang. Ada Ya, Bang. grup nggak WA tuh atau apa gitu bisa. Nggak ada bang, abang Ada kalau grup mau apa barangkali naik bisa sini. ngobrol-ngobrol bang. Nggak ada bang, nggak abang apa-apa kalau naik mau, aja. mau apa Hampir naik tiap kemari hari aja. buka kok bang. Kita buka komas Hampir tiap tiap hari. hari buka. Jadwal naiknya kapan kan nggak tahu. Malam siang Malam kadang bang, biasanya. abang follow aja akunku, nanti kalau abang mau naik lagi. Aku udah follow Uni tadi itu loh. Iya, Uni follow, akunku follow aja juga hostnya. Ya oke bang. Bang The Best Lanjut nih besok ya bang. sebenarnya. Setir dulu ya bang. Iya bang. Bang, Iya, iya, The Best. Poinnya Bang The Best Tadi itu, siapa tadi mau Bang tadi? The Best ini Protestan gitu ya, GKI, tapi ragu dengan kekristenan apa, bertanya tentang sinterklas yang nggak ada itu maksudnya gimana tadi? Tadi kan bahas Natal tadi. Bahas Natal. Natal tanggal 25 nggak ada di Alkitab. Iya. Memang ada. kita nggak tahu sumbernya dari mana itu. 25. Lalu Sinterklas pun nggak ada kan, memang nggak ada. Nggak ada. Santa Claus, Sinterklas itu bapak apa namanya ya sebenarnya ya, hiburan. Itu bapak hiburan. gereja itu. Yang bagi-bagi Iya, hadiah tapi tuh, Bang. tapi itu di Santa Claus itu memang dia legenda, tapi itu diambil cerita itu dari cerita pagan juga, dari Odin namanya tuh, juga sebagai wadan yang dewa yang dipuja oleh masyarakat Germanik Eropa Iya. utara sejak 2 sebelum Masehi. Jerman Timur ya, kalau tuh. Jerman. Dirayakan selama Yuli, hari raya pagan yang berlangsung pertengahan musim dingin. Selama masa ini Odin konon memimpin pemburuan liar, sebuah prosesi hantu melintasi langit. Nah, jadi kisah pagan ini diambil menjadi tradisi Santa Claus di kekristenan. Itu dia. Mau aku tunjukin? Boleh atau aku bacakan aja? Baca aja bang, lagi setir soalnya. Nah, jadi di sini Kalau Odin itu itu dewanya orang Viking itu. seperti banyak hari raya pagan lainnya yang kemudian menyatu dengan tradisi Kristen awal. Unsur-unsur Yuli mempengaruhi perayaan Natal sehingga kata Yuli kini diidentik dengan musim Natal. Contoh tradisi Yuli yang menyatu dengan Natal atau lain, Yuli Lok dan menyanyi dari pintu ke pintu. Nah, ini dari tradisi ini diambil. Sama juga tentang pohon Natal itu juga dari pagan juga sebenarnya, ada juga datanya. Pohon cemara bang. Iya, pohon Natal itu. Masa mesti dieksplor lagi lah bang, itu sumbernya dari mana? Iya, makanya kenapa Kristen pada saat itu tuh diterima oleh orang-orang Romawi itu, yaitu karena harus mengadopsi dari agama-agama pagan yang dianut oleh orang Romawi pada saat itu. Jadi kalau langsung dia merubah itu mungkin nggak diterima agama Kristen di Romawi sama orang-orang Romawi pada masa itu. Oh, Bentar ya. ya. Sambil setir bang ya. Ya, lanjut bang. Ini aku bacakan aja. The Christmas the Pagan in Origin. Aduh, siapa ini yang guys? Nih dia cerita. Sejarah paganisme dalam asal-usul Natal. Arti asal-usul pagan umumnya dicirikan sebagai praktik-praktik dalam agama-agama non-Kristen. Agama-agama ini meliputi Buddha, Hindu, Muslim, dan seterusnya. Sementara beberapa pendapat bahwa pagan adalah siapapun yang tidak beragama sama sekali. Beberapa agama ini menyembah bintang, pohon, dan terlibat dalam praktik seksual dan pengobatan yang menyimpang. Jadi mengenai pohon Natal itu mana dia ya? Nah.
sementara itu bang topiknya. Iya, abang mau abang tanyakan Bisa berapa? minta tolong bacain KPR 2 nomor 27 tapi yang KJV. KPR 2 Nomor 27 yang KJV. KJV. Yang KJV. Bentar. Yang KJV-nya terjemahan Indonesianya ya? KJV. KJV kan bahasa Inggris bang. Iya, nggak apa-apa. Ini dia. Ketemu nanti di situ Pak Men. Oh, langsung berubah jadi bahasa Indonesia tempatku ini. Bahasa Inggris. Kembalikan aja. Jangan diaktifkan dulu itunya. Untuk translationnya. Ini KJV. And their soul in no wish enter into it anything that different. Nah, ini aku tunjukkan aja lah, saya bacanya wih. Bentar, ini agak kabur. Nih. Iya kan, nggak KJV kan? Tuh. Buram Bang bang, Bes. buram. Bang Bes noise, sebentar bang. Aku mute dikit ya, abang noise soalnya. Nah ini, kenapa nih Bang Ben? 2 KPR 2 nomor 27 bukan 21. Oh, KPR 2 nomor 27. KPR 2 nomor 27. Nomor 27. KJV. Aku ambil yang ini ya. Bentar. Salah. KPR 2 kok nggak keluar ya? Nih kok di Yeremia jadinya. Gimana sih cari yang KJV kayak gini? Caranya? ACT X ACT X Yang ini. 2.227 KJV gitu aja biasanya keluar. Ini King James Version. Nah, Ini bukan? iya. Bentar bacain. Bentar. And the soul ruled them well. In his cell wrote them with a rod of iron, as the walls of Peter cell. They be broken to save even as sin of my father. Kenapa ayat ini nih bang? Ada kata Hades di situ. Ada kata Hades biasanya yang di KJV. Oh yang ini aja pakai ini aja pun Hades bang, pakai nggak usah pakai KJV, pakai LAI kita balik ke apa Oh namanya? ya boleh. Atau Ke original apa? text boleh. Original Bisa teksnya original larinya text bisa. Hades juga tuh. Hades tuh dewa ini, dewa orang mati ya. Iya, dewa dunia bawah. Ini di Hades. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di original teksnya di KPR 227 itu jelas di situ. Ada Hades. Hades. Artinya di situ dikatakan kalau orang mati akan diserahkan ke Hades. Ke Hades. Hades Kita ini tahu dewa Hades itu siapa ya? Dewa Hades itu adalah God of Underworld ya. Jadi Iya. mitologi Yunani kuno ketika orang meninggal dia akan diserahkan ke Hades. Nama tempatnya itu Tartaros. Nanti buka 2 Peter pasal 2 nomor 4 yang original teksnya. Di situ juga ada itu Tartaros, jelas itu. Iya. Jadi Maka itu sama kayak di Lukas 2 nomor 11 nih kan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat ini kan diambil dari kata soter. Iya, soter. Soter ya. Bentar kok kabur ya? Nah, dari soter. Soter ini apa? Soter ini dewa Yunani, dewa keselamatan.
Ini dia mana ya? Jadi Nih. tidak bisa dipungkiri ketika kita lihat di original text bahwasanya yang namanya Bible ini memang dia mengadopsi ajaran-ajaran pagan, khususnya mitologi ancient Greek ya, Yunani kuno gitu. Makanya kita kalau lihat di original text akan nemu itu ada Tartaros, Hades. Tartaros itu adalah dunia tempat Hades memasukkan orang-orang yang sudah mati. Itu namanya Tartaros. Itu ketemu itu di 2 Peter pasal 2 nomor 4 itu. Kalau Teguh buka di original teksnya keluar itu kata Tartaros itu. Sama dengan kata Hades. Ayo. Namanya tempat Hades berkuasa itu Tartaros itu. Bang Bes, ada yang mau ditanyakan lagi Bang Bes? Nyimak Bang, kalau ini belum Ya? belum nyampe ilmunya. Belum sampai. Aku tadi makanya mau nanya Bang Bes ini, kalau memang tahu tentang hal kayak gini-gini yang nggak bisa dicari ya, apa sih maksudnya? Dari mana sih ininya gitu ya? Dikaitkan dengan Yesus itu kok, kenapa Abang masih percaya dengan Kristen itu Bang? Belum nyampe Bang, kalau Hades gitu belum nyampe. Nah, explore ke situ. Bukan Hades ya, mengenai yang tadi yang Natal, Christmas itu kan umum tuh ya. Indonesia kan kita dapat itu kebudayaan dari Barat ini, masuk dari situ-situ tuh banyak tuh film, cerita, kisah ya. Itu kan masuk juga di kebiasaan di Indonesia ya, dengan pohon Natal, ya, dengan kado-kado itu kan ada. Makanya Orang Natal memang Natal memang agak ini sih, agak memang nggak ketemu yang tanggal itu di Alkitab, tanggal 25 itu nggak ada. Kalau di Alkitab itu pun Bang, pada saat Yesus dilahirkan itu kan gembala-gembala itu kan ada di padang kan. Artinya itu nggak mungkin tanggal bulan Desember, karena bulan Desember itu salju. Nggak mungkin domba-domba itu ada di padang, tuh nggak mungkin. Karena kalau hitungan kita ngambil ya, ini aku buka kalender Yahudi ya. Kalender Yahudi. Ya, bisa dihitung itu. Bisa dihitung di kalender Yahudi. Mulai dari bulan Nisan itu. Karena kan itu kalau dihitung memang sebenarnya harusnya lahirnya Maret April. Nah benar. Karena dia gini, kalau kan malaikat Jibril itu datangkan di bulan ke-6 kan. Bulan ke-6 itu kan Elul. Ya, bulan Nisan. Antara bulan Agustus sama September. Kita anggaplah paling awal. Kita anggap di bulan Agustus itu Bunda Maria udah hamil. Kita anggap ya, itu paling awal. Nah, kalau Bunda Maria hamil dia bulan Agustus, terus melahirkannya di bulan Desember, 1, 2, 3, cuma 4 bulan, nggak mungkin Bunda Maria itu melahirkan prematur. Tapi kalau normal 9 bulan dari Agustus, September, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Maret. Agustus ya, Agustus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juni harusnya. Itu kalau dia langsung hamil ya. Tapi kan di bulan ke-6 dia datang. Kalau lahirnya bulan September, jatuhnya lebih jauh lagi. Nggak mungkin bulan Desember. Ya. Itu dia. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak memperbolehkan mereka masuk ke dalam gereja karena mereka anggap itu avodazara, penyembahan berhala di situ. Maka jangankan masuk ke gereja, pergi ke halamannya gereja aja nggak boleh sama orang Yahudi ini. Ya. Tapi ke masjid mereka masih diperbolehkan. Ini aku kasih nampak datanya ya. Ini situsnya orang Yahudi langsung. Ini situs ini sama dengan aduh. Noise sekali Bang, apa ini? Ntar aku mute dulu Bang ya, Bang Bes aku mute dulu ya. Noise soalnya. Nah ini avodazara ini di halakah Hipidia. Ini situsnya orang Yahudi. Kalau kita itu istilahnya tuh kayak situs hadis.
Nah, di sini dijelaskan nih, di sini memasuki gereja. Dilarang memasuki gereja kecuali jika gereja tersebut dalam keadaan reruntuhan. Nah, kalau gereja runtuh boleh dimasuki. Dilarang juga memasuki halaman atau lobi gereja meskipun itu bukan tempat suci, ruangan yang digunakan untuk avodazara. Jadi dianggap gereja ini tempat penyembahan berhala. Alasannya adalah karena adanya kecurigaan bahwa seorang Yahudi masuk karena ingin melakukan avodazara, berjalan melalui halaman gereja diperbolehkan jika jalur menuju ke tempat lain. Jadi kalau melewati aja nggak apa-apa. Mengarah ke sana meskipun menghindari hal itu merupakan praktik yang salah. Nah, bagaimana mengenai memasuki masjid? Di sini ada juga dijelaskan. Nah ya. Nah ini nih, yang ketiganya. Ada yang berpendapat bahwa meskipun memasuki gereja saat ini merupakan larangan serius, memasuki masjid masih diperbolehkan. Oh, ini menurut. Nah di sini lagi di dalam Halaqah Yaumid ini Rabi Yahudi menjelaskan di sini mana ya menyebut kata Misnah di sana mengenal rumah penyembahan berhala yang sebenarnya bahwa kita hampir dilarang untuk melihat apalagi memasuki, kata-kata Rambam dikutip dalam Halaqah oleh Seks. Ini kita ambil yang mengenai masuk ke masjid ya. Ini masih mengenai masuk ke masjid. Rambam menjelaskan dalam salah satu jawabannya bahwa orang Ismail tidak dianggap menyembah berhala. Ini orang Ismail maksudnya orang Arab. Tidak dianggap menyembah berhala karena mereka percaya pada Hashem dan tidak ada penolakan terhadap Hashem. Dalam agama mereka hal itu hal lain yang seharusnya menyebabkan mereka dianggap penyembahan berhala. Oleh karena itu kami bersikap lunak dan menjual tanah kami di Israel kepada umat Muslim selama tahun Shemitah atau Sabat berdasarkan proses Helter Mekcira, meskipun dilarang menjual tanah Eretz Israel kepada penyembah berhala. Jadi untuk orang Kristen nggak boleh menjual tanah di Israel tuh, karena umat Muslim tidak dianggap penyembah berhala. Berdasarkan hal itu, masjid tidak dianggap sebagai rumah penyembahan berhala yang sebenarnya dan seorang dapat memasuki sesuai dengan hukum. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini boleh beribadah ke dalam masjid, tetapi tidak boleh memasuki gereja karena gereja dianggap tempat penyembahan berhala. Itu. Oke. Nggak ada yang Kristen lain yang mau bertanya nih. Aku buka sesi bertanya aja nih. Males bertanya aku. Sesi menjawab aja malam ini. Itu tadi sebenarnya udah 2 bagian itu. Izin bisa besarin bentar nih Teguh. Ini dari web Judaism ya. Ini ya, dia bilang apa? We worship God, that who calling him Allah. Jadi menurut Judaism, orang Muslim itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Bagaimana tentang kekristenan? Ini tentang kekristenan. Tentang kekristenan. Ini Trinity, that is idolatry, yang sama dengan yang mereka sembah. Tetapi Kristen adalah penyembah berhala. Ini web dari Judaism langsung ya. Makanya disebut sebagai avodazara. Avoda itu penyembah. Avodazara itu penyembah berhala artinya, Bang.
Itulah mengapa Judaism ketika dia mau beribadah, mau tefillah, ketika dia tidak menemukan sinagog, mereka hanya boleh ke tempat ibadahnya umat muslim. Di luar itu tidak boleh. Termasuk di gereja tidak boleh. Terlarang. Bahkan hanya untuk masuk halamannya aja nggak boleh. Ayo, Bang, cek ada suaraku ya. Bang Bes, ada yang mau ditanya lagi? Cukup sementara itu bang, sambil nyetir jadi nggak terlalu bisa explore yang tadi soal yang lain-lain tadi. Iya, bertanya tentang Islam, kayak apa yang abang nggak tahu tentang Islam. Mungkin abang dapat kabar-kabar dari room sebelah mengenai Islam. Oh, Islam tuh begini ya. Coba, dia nggak apa-apa, abang tanya aja sini. Apa ya? Jarang-jarang itu sih lihat Komal gitu, jarang. Cuma kebetulan ini tiba-tiba muncul ya. Apa yang abang ketahui dari Islam, tapi abang itu mempertanyakannya gitu, yang abang itu aja paling. Ya tadi yang masalah nama-nama nabi kan mirip-mirip. Ya sebenarnya nyangkutnya iya. kenapa nggak nyampe ke Muhammad, itu kan yang mesti kita explore lagi. Sebenarnya gini bang, seharusnya gimana ya? Kami yang bertanya kenapa orang Kristen itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad, karena kan nabi terakhir itu kan Nabi Muhammad, maka kami mengikuti nabi terakhir, nabi penutup para nabi, Nabi Muhammad. Nah, orang Kristen batasnya sampai Yesus kan, yang dianggap nabi kan. Nah, kenapa sampai Yesus, sementara nubuatan Yesus tentang kedatangan nabi berikutnya atau seorang penghibur berikutnya ada di dalam Bible abang sendiri, bahkan di Perjanjian Lama, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, karena kan Yesus, ajaran yang menurut abang, ajaran Yesus itu selesai nggak? Masih ada yang dijanjikan itu sih ya. Kan Yesus berkata gini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Katanya kan? Ya kan, artinya kan masih ada pengajaran yang belum diselesai. Tapi ketika roh penghibur itu datang, dia akan menuntun kamu ke dalam kebenaran. Nah, siapa roh penghibur itu? Orang menurut abang siapa? Di Yohanes 14:16 itu. Itu nggak disebutkan namanya bang? Nggak disebutkan namanya. Berarti ada sosok yang akan datang setelah dia kan gitu? Iya, kalau itu bisa diasumsikan seperti itu ya. Iya, karena gini, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, ini kan kalau kita lihat bahasa aslinya itu kan roh penghibur itu kan parakletos. Ya kan? Parakletos itu bukan roh, tapi parakletos itu seorang manusia juga, sama seperti Yesus, utusan juga dia. Karena Yesus juga disebut parakletos. Ntar aku tunjukkan datanya ya. Nih, di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, ya kan? Nah, seorang penolong di sini, mungkin abang lagi bawa mobil ya? Iya, sambil nyetir ya bang. Nah, sambil nyetir aja dari parakletos. Nah, parakletos ini juga pernah disebutkan untuk Yesus, juga disebut parakletos di dalam ayat. Yesus disebut paraklesin, itu satu akar kata dari kata parakaleo. 1 Yohanes 1 itu. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Sebenarnya bahasanya penolong juga di sini. Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dari bahasa yang sama, artinya parakletos atau penolong yang disebut Yesus di Yohanes 14 ayat 16 itu seorang manusia. Nah, siapa dia? Dia akan itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat dari 14:16 itu ada kata halon di situ. Halon itu artinya jenis yang sama dengan parakletos itu. Jadi nggak mungkin itu merujuk kepada Roh Kudus.
pasti merujuk ke jenis yang sama dengan Parakletos itu. Sosok Kita di manusia, original sosok, teksnya ada kata halon di situ. sosok Sosok manusia. yang sama dengan Parakletos. Artinya penolong itu pasti manusia. Kan di situ ada kata halon. Nah, di ayat yang tadi dibawa tadi kan Jesus bilang paraklesin. Paraklesin dengan parakletos itu satu akar kata dari akar kata parakaleo. Nah, terus di ayat 6 ada kata halon. Artinya itu dari sosok dan jenis yang sama dengan sang parakletos itu. Memang tidak disebutkan secara eksplisit siapa itu. Tapi artinya bukan Roh Kudus di situ yang pasti. Selain itu yang Bang The Best tahu apa sih pengajaran tentang kebenaran selain dari yang sudah disampaikan Yesus yang sudah ada, yang sudah dipahami. Ini kan penyampaian tadi pada Kletos kan. Pengajarannya apa yang sudah ada? Karena kan dijanjikan nih kalau nggak ada yang diketahui kekristenan, apakah itu berarti Yesusnya berbohong? Tidak bisa ada perkataannya itu benar gitu? Gimana tuh Bang Dimas? Kurang fokus Cari dulu, kayaknya Bang, ya. Bang Bes. Explore dulu ya Bang. Ya explore dulu Bang, belajar lagi Bang. Sambil nyetir nggak bisa lihat-lihat Google soalnya. Iya iya. Ya, kita hanya buka wawasan aja Bang, yang kita paham kita bagi gitu kan, pemahaman yang kita baca itu aja. Jadi kami nggak minta abang percaya Islam dulu, abang percaya dengan Bible abang ya dulu. Percaya dengan perkataan Yesus saja dulu. Karena Bible abang nih terlalu banyak bercampur, perkataan manusia ada di situ, perkataan Tuhan ada di situ, perkataan Yesus ada di situ. Jadi bingung kita, bercampur-campur. Oh iya, satu lagi dikaji Bang, yang dikatakan roh kebenaran dengan Roh Kudus itu beda Bang. Beda. Karena kan di situ dikatakan aku harus pergi, kalau aku tidak pergi roh penghibur itu tidak akan datang katanya kan. Nah kalau itu Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus pergi, itu sudah ada. Berarti bukan Roh Kudus. Ya. Iya, saat Yesus dibaptis di Sungai Jordan kan udah muncul itu Roh Kudusnya. Roh Kudus. Kemudian ketika dia curahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, udah ada Roh Kudusnya, udah dicurahkan. Kemudian kalimatnya lagi, dia akan memuliakan aku. Nah, satu-satunya nabi yang memuliakan Yesus ya cuma Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak ada satupun yang memuliakan Yesus. Jangankan dia dianggap Tuhan, dianggap Mesias pun tidak. Kita masih menganggap bahwa Yesus itu seorang nabi. Bahkan kita membela bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, diselamatkan oleh Allah, diangkat. Nah, kalau ini kan berarti membenarkan apa dikatakan Yesus, bahwasanya dia akan membenarkan tangan aku dan dia akan menyampaikan semua kebenaran itu dari aku katanya, dari Yesus. Berarti itu kan buktinya Islam tidak pernah membantah apa yang dikatakan Yesus, tapi menyampaikan apa yang dia katakan sebagai pengajaran dan memuliakan dia dengan cara apa? Membela ibunya yang dikatakan pezina oleh orang Yahudi, dikatakan penyihir, dibela apa? Islam itu memuliakan. Dikatakan dia dihina, disiksa, dibunuh, itu dibela umat Islam. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah disalibkan dan tidak mati. Lompat ya. Ya, yang di bawah ini banyak yang komen dari tadi, kenapa nggak berani naik? Kalau memang ada pemahamanmu benar ya naiklah, sampaikan. Kami hanya menyampaikan berdasarkan Naik, kami paham. David kan bilang katanya Bible tidak dirubah-rubahnya terjemahnya. Naik, saya kasih langsung original teksnya yang dirubah. Yuk naik yuk. Naiklah. Kalau saya kasih langsung original teksnya David. Kalau kamu yakin dengan apa yang kamu yakinin itu, David, kenapa kau takut untuk mendiskusikannya gitu? Kalau memang itu benar, Nah, ini nih David, ini original teks ini David.
Izin besarin anetaku. Kau bilang kan kata yang dirubah cuma terjemahannya. Ini saya bawa yang original teks Greek ini. Nah tuh, antara Textus Receptus versus Westcott Hort versus Tischendorf berbeda. Nggak perlu orang yang bisa bahasa Yunani, saya bisa bacain ya. Yang di Tischendorf dan Westcott Hort hanya tertulis Hoti Treis Esin Homarturientes. Sedangkan yang di Textus Receptus tertulis Hoti Treis Esin Homarturientes to Uranon Ho Pater Ho Logos Kai Ho Hagion Penoma sampai Henesmen. Ini saya nggak bicara terjemahan ini David. Ini saya bicara original teks berubah. Ini kalimatnya Ya, gantung berubah. Bang Ben ya. Terjemahannya gantung nih kan. Iya. Kalau diterjemahkan dia belum selesai ini harusnya. Artinya nggak, jadi sini saya membuktikan ini ternyata berubah. Kan dia bilang katanya yang berubah cuman terjemahan. Ini saya kasih original teks ini, bukan terjemahan ini. Beda nggak? Berubah nggak? Antara Codex Tischendorf sama Textus Receptus, antara Westcott Hort dengan Textus Receptus. Terjemahan? Bukan. Itu dalam rentang Original beratus teks. tahun. Saya punya banyak yang kayak gini. Ratusan ribuan ayat saya punya. Dalam rentang Langsung 400 original tahun teks. perubahannya itu terlihat udah kan gitu Bang Ben ya. Apalagi sekarang Oh, tahun kalau kita bawa ke yang abad keempat lebih ngeri lagi perubahannya, Bang Bejo. Ini sama-sama saya bawa yang nggak berbeda jauh lah. Manuskrip yang usianya nggak berbeda jauh itu aja berubah. Ngeri lagi kalau saya bawa yang original teks yang abad keempat. Nggak ada yang mau naik ya, padahal temaku Oten bertanya ya, bertanya sampai pagi pun nggak apa-apa kalian. Kenapa nggak berani naik ya? ini katanya David, perbedaan varian katanya Bang berbeda Ben. karena berbeda varian teks manuskrip kuno. Itu sama Kalau teksnya. berbeda varian teksnya, nggak mungkin isinya berbeda. Hanya teksnya, penulisannya aja yang berbeda. Misalnya yang satunya manuskul Greek, yang satunya minuskul Greek, yang satunya pakai capital semua, yang satunya pakai lowercase semua, yang satunya uppercase semua, lowercase semua. Itu baru berbeda varian teksnya. Lu ini berbeda ayatnya kok. Dari mana kau bilang cuman variannya ya? Varian teksnya yang berbeda. Ayatnya berbeda. Ini bukan terjemahan lu, ini original teks lu yang saya bawa. Iya Bang. John 8:1 sampai 8:11 nggak ada di Kodeks Sinai. Bukan cuma John 8:1 sampai 8:11, John 7:53 kan 7 itu terakhir sampai 53. Sukron Bang Adi, 7:53 nggak ada. kasih Bang. 7:53 nggak ada. 81 sampai 8:11 nggak ada. Dan banyak yang hilang sama sekali. Begitu juga 16, Mark 16, dan masih banyak lagi. Kau naik aja David. Yang berbeda Kenapa nggak berani hanya naik si kata David ini? kerjanya, bukan makna aslinya. Loh, David kata kerja gimana? Ini saya bacain ya. Saya bacain yang di Textus Receptus, bunyinya Hoti Treis Esin Homarturientes to Uranon Ho Pater Ho Logos. Udah gue jambak gitu David. Udah gue jambak. Kai Ho Hagion Penoma. Tuh panjang itu sampai Enaisin. Sedangkan di Codex Tischendorf dan Westcott Hort hanya tertulisnya Hoti Treis Esin Homarturientes. Kenapa berbeda? Coba. Peneuma Hagion. Ya, silakan jawab David. Silakan jawab. Iya, dengar. Kenapa beda kan? Sarinannya Teguh. Beda cuma penggunaan kata kerja sama apa namanya? Ininya doang kayak verben-verbennya gitu bang, bukan maknanya tuh Kata kerja apa? lebih sama. Secara teori Mana kata sama. kerja? Coba besarin aneh, Teguh. Izin, besarin aneh. Tunjukkan kata kerjanya di mana di situ. Tunjukkan. Iya, David ngerti. Gak Gua nggak perlu bisa orang yang bisa baca bahasa Yunani.
Enggak, gue nggak bisa baca begituan. Bang. Tunjukkan. Nah, Kau bilang kata kerjanya. informasi yang gua dapat melakukan research itu tuh cuman apa namanya penggunaan kata kerja, terus bahasanya tuh berubah kayak Mana kata kerja? Ini loh. Saya bawa data kok. Kau bantah data yang saya tunjukkan. Mana ada kata kerja yang berbeda di situ? gue udah coba research terkait pertanyaan abang itu, makna teologinya itu masih sama, bukan berarti maknanya itu diubah gitu bang, ngerti nggak? Dari mana makna teologinya sama? Apa makna teologinya yang di bawah itu? Saya kasih ya. 58 coba apa maknanya? Supaya bisa kita bilang sama, coba. Saya kasih ya, yang Tischendorf sama Westcott Hort ya, yang cuman sebaris itu, sama nggak tertulisnya dengan yang ada di Textus Receptus? Jangan ngawur kau, ngasal aja nih Oten nih. Nih, ayat 7. Hoti tres esin humarturientes titik, langsung nyambung di ayat 8 tuh, ayat 8 tertulisnya tuh, situ adalah tu pneuma, tu haidor, kai tu haima. Sedangkan di yang tadi ayat 7-nya tertulisnya tu uranon, hu pater, hu logos, kai tu penoma, hagion penoma. Sama apa beda? Apa yang beda kata kerjanya? Lu coba jelasin artinya ya, lu artiin sendiri dalam bahasa Indonesia dan lu pahamin maknanya sama apa enggak. Nih saya bacain yang ayat 7 yang tadi di versi Textus Receptus dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di langit, Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Tapi yang di Westcott Hort dati Tischendorf Putus-putus ya, aku yang nge-lag ya? Aku nge-lag apa Bang Ben yang nge-lag? nya tertulis Bang Ben yang Bang Ben nge-lag. Bang Ben putus. Bang Ben nih jaringannya nggak pernah bener nih Bang Ben nih dari dulu. Bang Ben putus Bang Ben. Nggak Bang gitu Ben jelas. jaringannya dari dulu nggak pernah bagus. Ini mana sih Bang Ben? sorry, saya ulang ya. Jadi yang di Textus Receptus tertulisnya hoti tres esin humarturientes to uranon kai hu pater hu logos hu per hagion noma sam. Hilang Bang Ben, hilang suaramu Bang Ben. Putus lagi suara Bang Ben. Udah dia nggak sampai sanggup ke situ Bang Ben. Gini aja Bang David. Bang David. Iya, kenapa? Bang David ini ditutup Katolik. dulu Teguh, soalnya jaringanku jelek. Kalau ada yang izin ditutup dulu Teguh. Kamera Teguh ditutup. Kamera siapa? Biar nggak berat jaringanku. Oh gitu. Oh pengaruh ya? Afwan. Oh pengaruh. Kamera antum. Iya, soalnya berat jaringanku, lagi trouble. Oke. Iya, berat soalnya. Jaringanku lagi trouble. Jadi beda. Ketika yang di Textus Receptus tertulisnya hoti tres esin humarturientes tu uranon hu pater hu logos kai hu hagion pneuma sampai tertulis hen eisin, yang artinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian di langit, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Tapi yang di Tischendorf hanya tertulis sebab ada 3 yang memberi kesaksian, titik, baru lompat ke ayat 8, yaitu roh, air, darah, dan seterusnya. Sama apa beda, David? Bisa disimpulkan dari itu kan pemaknaan sama bang. Di mana samanya?
Yang satu ngomong Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang lainnya ngomong roh, air dan darah. Di mana samanya? Iya, sama. Karena kan gini loh bang, kayak gimana ya? Penjelasan dari setiap bahasa gitu kan nggak bisa Jangan gimana, jelas beda kok. Enggak, secara kalau harfiah gitu loh bang. Nah, itu kan pemahaman ya ya, itu, Pit. Bang, agar lebih jelas gitu loh bang, ngerti nggak? Enggak, penyebutan tentang Bapa dan Roh itu ya, itu kan beda dengan penyebutan air, darah, dan roh tadi. Iya, Itu kan beda. yang Textus Receptus dikatakan di langit, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sedangkan yang di Tischendorf dikatakan roh, air, dan darah. Di mana Anda bilang sama? Assalamualaikum. Di mana Anda bilang sama? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, maaf, izin. Kayaknya kalau Bang Ben berbicara terlalu tinggi, nggak mampu kayaknya nih si David ini mencerna bahasanya kayaknya nggak mampu. Boleh saya bertanya dulu dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak lu. Iya, lanjut. Ya, Pit, Ini sorry. Alpi ya? Si Bang edukasi ini dia, Bang. Bukan. Saya yang Oh iya, si Alpi. Dari Alpi Jakarta Timur ini. Alpi Enggak, dari ini. Aceh. Silakan besarin Alfi. Dulun Adi. Sini. Enggak, yang di sudut ini Alpi, aku tanda jamnya. Iya, Oh, Ya. betul. jadi gini. Lanjut, Bang. Ya, Alfi ini. Sedikit Besarin Alfi aja. izin Datangnya lebih sedikit banyak daripada aneh. Izin sedikit Iya. saya bernarasi. Saya tidak ada maksud untuk mengajarkan saudara-saudara saya, bukan mengajarkan ikan berenang saudara-saudara saya di sini. Tapi saya lihat ilmunya David ini kayaknya cukup saya aja deh yang ngomong itu ya. Nah, di terjemahan abad pertama kebetulan saya belajar Pesita Pesita Indonesia Org. Itu tidak ada kata Yesus, tidak ada kata Rasul, itu tidak ada semuanya. Yang kedua, itu tidak ada ajaran Tritungtung, itu tidak ada, itu mereka ehad. Nah, kalau kata salah satu mantan menteri kelautan kita dulu, kalau itu kapal masuk tenggelamkan, artinya apa? Kalau oten terjemahan atau dia buatan ciptaan manusia bernama Martin Luther atau Tuhan Alkibul buatan manusia, tenggelamkan aja, ngapain kita sibuk capek berdebat sampai detil buka data? Karena kenapa? Ya mereka nggak masuk akal. Oke, demikian. Nah, Ya. Bang David, ini untuk David, Jadi sorry, kita buka ternyata yang masih namanya bocil ranah David. diskusi itu. Bentar Bang, izin Bang. Jadi kita buka ranah diskusi itu Baik. untuk mengedukasi, bukan untuk menenggelamkan orang Bang. Ya, semoga Abang paham ya. Oke, maaf. Baik, David. Sebelum kita panjang kali lebar, saya tanya dulu, David ini panggil Tuhannya apa? Yesua Hamasiah atau Yesus Kristus? Yesus lah. Baru kita lanjut. Yesus. Oke, Yesus. Ya, itu jelas ya. Itu tidak ada di terjemahan abad pertama Yesus Kristus. Jadi saya nggak perlu bicara lagi, tadi udah dijelaskan, kita bukan mau menenggelamkan, tapi itu tidak ada terjemahan abad pertama Yesus Kristus itu tidak ada, karena Yesus datang bukan untuk bawa agama. Yang pasti yang benar itu Yesua Hamasiah. Karena di seluruh Alkibul dunia, sorry kalau aslinya Injil buatan manusia Alkibul, itu tidak ada kata ALLH, tidak ada ALLH itu tidak ada. Yang ada itu hanya apa? God dan Yesua Hamasiah. Clear. Yang kedua pertanyaannya adalah, jika David yakin ya Tuhannya Yesus Kristus, percaya ya? Percaya. Oke, andai David pada saat itu posisinya sebagai murid-murid 12 murid Yesus, yang dimana Tuhan David itu mau ditombak, mau dibunuh, mau disalibkan. Pertanyaannya adalah, David ini sebagai murid Yesus lari atau mengorbankan nyawa? Silakan jawab. Kalau di situ kan setahu gua dulu kisahnya tuh kayak Jangan pakai lu, gua nggak sopan. oke, Nggak sopan. maunya pakai apa nih? Pakai apa nih? Ya saya kamu lah formal dong, beda halnya kalau di bawah. Lanjut. Oke. Kalau
kalau saya sebagai murid Yesus di saat itu, nah Yesus sendiri kan juga bilang berjaga-jaga gitu kan. Tapi kita sebagai manusia biasa kan yang apa ya dalam artinya Simpel. tuh kayak Kabur atau mengorbankan nyawa. Simpel aja, nggak usah berandai-andai, nggak usah bernarasi, nggak usah asumsi. Simpel aja, kabur atau mengorbankan nyawa. Silakan. ya ini sih mengambil resiko sih. Kalau Apa tuh kalau resikonya? saya pribadi ya mengambil resiko dengan berjaga-jaga gitu. Karena kalau misalkan kita berkorban pun ya sia-sia orang Romawi maunya nangkap Yesus bukan nangkap kita gitu. Even The kita point mau is- disiksa pun ya The terus point is, saya orangnya berkorban. sistematis, bicara nggak panjang kali lebar. Iya ngambil resiko Mau berkorban. apa? Berkorban. Mengorbankan nyawa. Iyalah. Lalu apa? Lalu kalau misalnya ngorbanin nyawa, Tuhannya masih hidup. Lalu siapa yang ngampunin dosa-dosa hotel? Lanjut, silakan. Udah simpel gitu. Dengan pertanyaan yang pertama, yang kedua ini udah jelas. Ini Enggak gini bang, gini. saya nggak mau nenggelamkan ya, tapi jelas semuanya clear ya. Jadi silakan Nggak gitu saudara-saudara dong. saya, Masa semua kaum yang di kesimpulannya bawah berdasarkan menilai sendiri. doang. Ya, oke. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampein nih, Pi? Lanjut, Pi. Atau mau diskusi sama David nih, Pi? Enggak sih, tadi kebetulan udah bling ya. Aku udah bling. Tadi iya, tadi kebetulan lagi bahas 1 Yohanes 5 ya kan. Yohanes Iya, koma. iya. Tuh Bang Ben minta naik lagi. Tadi mumpung bahas Yohanes koma, jadi kayaknya Bang Ben kesulitan buka data. Alfi naik bantu doang tadi dari sana. Iya, Bang Ben kayaknya jaringannya kurang bagus, udah lambat naiknya. Oke, lanjut. Yang dimaksud Bang Ben tadi tuh ini loh, Alfi tampilkan ya. Ya kalau misalnya ini ketinggian untuk Bang David, ya setidaknya untuk teman-teman Muslim bisa mencerna lah. Jadi 1 Yohanes 5 nomor 7 ini dalil Yohanes koma ya. Kalau kita membuka dari Greek Bible yang disalin dari salinan Westcott and Hort, itu hanya berbunyi hoti tres esin hoi marturontes. Jadi bahwa 3 yang memberi kesaksian, itu doang, 3 yang memberi kesaksian. Sementara kalau kita lihat dari logosapostolik.org, ini Bible yang disalin dari naskah Textus Receptus, itu kalau kita buka 1 Yohanes pasal 5, chapter 5, nomor yang ke-7, di sini dikatakan hoti tres esin hoi marturontes. Di sini ada sambungannya nih. Ento urano opater hologos kai ho hagion pneuma kai hotoi hei trace and esin. Jadi memang lebih panjang yang ada di salinan Textus Receptus gitu. Iya. Yang ada Kira-kira Pit, di Bible kan ada dilarang untuk menambah dan mengurangi firman Tuhan. Di 2 manuskrip ini, jadi ada penambahan atau ada yang dikurangi sebelumnya. Itu masalah Pit. ya Bentar, kita Bang. balik ke Biar di compare dulu sama naskah lainnya nih sama Alfi. kita baliknya ke sini, ke Wahyu. Jadi pada penutupan itu kan jelas Yohanes menutupnya dengan kalimat penegasan di sini, taukid. Aku bersaksi bahwa setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan malapetaka yang tertulis dalam kitab ini, gitu. Jadi memang nggak boleh sebenarnya. Dan ini sebenarnya nggak bisa akrobat lagi ya, karena kita langsung main ke teks ori. Ini bukan terjemahan nih. Jadi kalau bilang Bible itu yang direvisi cuman terjemahan, mohon maaf sekali, itu cuman apa ya, teori menghibur diri kalau menurut Alfi. Coba kita cek juga, misalnya nih di Matius 17. Matius 17:20. Matius 17:20
itu ada kan ya? Dalilnya ada nih, Yunania nih, ada. Matius pasal 17 nomor yang ke-22 juga ada. Ini ada nih. Tapi kalau kita ngambil tengah-tengahnya, Matius 17:21 itu kosong. Itu dalil tentang bisa mengusir roh jahat menggunakan hal berdoa dan berpuasa. Kalau nggak salah Alf itu. Jadi Matius, kalau kita buka ya pada kitab Matius pasal yang ke-17, kalau kita buka Matius 17, di sini terjemahannya memberi clue nih. Ayat 20-nya ada terjemahannya, Matius 17. Di 21 ini buka kurung tutup kurung nih. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini dibuka kurung kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ayat 21 ini nih dikurungin semua terjemahannya, mengindikasikan bahwa ada sesuatu pada ayat ini, dan terbukti di original teksnya memang nggak ada, tapi terjemahannya diadakan gitu. Berarti penambahan ya? Di terjemahan. Ya. Ya, terjemahannya ditambahkan. Berarti di kodeks Sinaiticus ada nggak itu, Pi? Berarti nggak ada juga di kodeknya? Enggak. Matius 17:21 nggak ada. Nggak ada. Di Textus Bang Receptus Langit, ada nggak, Vi? bentar. Coba aku sapa dulu. Bang Langit, Siap. Kristen Islam, Bang? Kristen. Ya, oke. Silakan, Bang. Ada yang mau tanggapin, Bang, dari pernyataan itu? Tertarik dengan tema, silakan bertanya. Oh, ya, mau bertanya, Bang. Silakan, Bang. Sabar Bang, selesaikan ini dulu baru tanya. Selesaikan ini Nggak dulu. apa-apa lah, Bang Davidnya Biar juga clear. mau istirahat, Bang Ben. Nggak apa-apa, Bang Ben. Silakan kalau mau bertanya. Jadi clear ya teman-teman ya. Sebelum bertanya ya, jadi clear ya bahwasanya penambahan itu bukan terjadi pada terjemahan. Perubahan itu bukan terjadi pada terjemahan, tapi terjadi pada original teksnya juga. Ya. Ya. Bukan pada terjemahan, tapi original teksnya juga. Oke, nggak apa, bentar Bang Ben, kita lihat, dengar dulu apa yang mau disampaikan sama Bang Langit. Silakan, Bang Langit. Mau bertanya beliau tadi katanya. Ya, bertanya apa yang mau ditanyakan, Bang? Siap, Bang. Kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatunya, perhatikan ya Bang Tuku ya. Kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatunya, tolong jelaskan siapa nama versi Quran ya. Siapa nama orang? Kalau Quran itu menjelaskan segala sesuatunya, tolong dijawab. Siapa nama orang yang diserupakan yang mengganti penyaliban itu? Pertama dibahas itu yang dimana dikatakan Quran itu menjelaskan segala sesuatunya itu tentang apa, di mana? Coba itu dulu supaya kita tahu pertanyaan ini dipahami atau hanya apa ya, salah paham. Kristen ini nggak punya pertanyaan yang lain gitu ya, kayaknya pertanyaannya template semua gitu, sama semua. Kenapa sih Kristen ini nggak bisa ini ya, menganalisa hal yang baru? Kau mesti tahu bahasa Arab tentang siapa yang diserupakan. Di situ menggunakan fi'il majhul. Fi'il majhul itu artinya sengaja tidak diberitahukan. Kalau Allah menggunakan diksi fi'il majhul bukan fi'il maklum, kok kau tanya siapa pula? Ini ketahuan kalau kau modal terjemahan, nggak paham bahasa Arab. Oke, sebentar Bang Ben. Bahasa Arab. Oke, sebentar Bang Ben. Sebelum kita jawab, sebelum kita jawab mengenai siapa yang diserupakan, dia kan mengklaim tadi dia ngambil surat An-Nahl ayat 89 kan. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dia cuma sampai segala sesuatu. Padahal kalimatnya itu masih panjang. Segala sesuatu sebagai petunjuk yang pertama. Kemudian rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, apa yang dijelaskan segala sesuatu itu dalam Al-Quran mengenai tauhid. Yang pertama, mengenai akhlak, ibadah. Ya, kemudian mengenai
hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bukan menjelaskan segala sesuatu yang kamu inginkan, tetapi yang Allah inginkan jelaskan kepada kami. Jadi mengenai siapa yang diserupakan itu nggak penting, karena hikmahnya itu yang diceritakan itu bahwa Nabi Isa pernah ingin disalibkan, kemudian diangkat oleh Allah, tidak jadi dijelaskan siapa yang diserupakan. Jadi menjelaskan segala sesuatu itu bukan berarti menjelaskan semua yang kau ingin tahu di situ, gitu loh. Itu begitu. Paham ya? Saya berarti bukan penjelas segala sesuatunya ya. Iyalah, kan nggak mungkin juga abang nanya, kan nggak mungkin juga abang nanya cara buat cara metik durian di Al-Quran, nggak mungkin kan? Iya. Makanya kalimatnya Quran tidak kalimatnya jangan cuma sampai segala sesuatu, tetapi di situ ada kalimat selanjutnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu dia. berarti harus ada catatan kaki di bawah dalam tanda kutip yang khusus saja ya, bukan semua begitu ya. Ayat terusannya bang, nggak usah catatan kaki bang. Ayatnya Abang kan baca panjang ayat itu bang, terusannya. kenapa bang sampai Ngapain menjelaskan catatan sesuatu kaki aja? segala. Menjelaskan segala sesuatu. Nah, mengenai apa di situ yang dijelaskan? Makanya kan dijelaskan di ayat berikut, bukan ayat berikutnya, sambungannya. Sebagai petunjuk, berarti memberikan petunjuk Al-Quran itu. Sebagai rahmat, kemudian kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Apa-apa saja kabar gembira, orang-orang yang bertakwa, maka dia mendapatkan surga itu. Karena Al-Quran itu isinya itu tauhid, mengenai akhlak, mengenai ibadah, hukum, larangan, ilmu pengetahuan, kemudian sedikit sejarah para nabi. Jadi ada nabi yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Nah, Allah menceritakan kembali kisah para nabi kepada Nabi Muhammad itu sebagai peneguhan hati Nabi Muhammad bahwa Allah pernah mengutus nabi sebelum Nabi Muhammad dengan kisah sebagai berikut, kan begitu diceritakan Allah. Itu dah. Ya. Ayo, nanya lagi bang, nanya lagi silakan. Berarti bukan segala sesuatu, sepakat dulu ya. Jangan berarti Anda terlalu menyimpulkan. Nah, tadi sudah dijelaskan tidak semuanya. Kalau segala sesuatu. Arti dari berarti itu apa, Bang Langit? Definisi berarti itu apa? Iya, kita kembali ke pertanyaan ya. Tidak. Oh, nggak tahu. Jangan menggunakan kosakata yang Anda sendiri nggak tahu definisi, Bang. Saya nggak tertarik juga ngobrol sama orang yang dia tahu ngomong tapi nggak tahu ngomong apa gitu. Karena nggak paham yang ditanyakan tadi, salah paham dia dengan apa yang di dalam. Iya bang, Teguh aman-aman itu. Gimana ini abang? Jadi pertanyaan abang tadi tentang siapa yang disalib, bukannya nama siapa yang digantikan dalam penyaliban itu? Ada pertanyaan yang lain bang, karena sudah dijelaskan tadi bahwasannya Al-Quran tidak memberikan petunjuk nama-nama, bukan, tapi petunjuk tentang bagaimana syariat hukum aturan itu ditegakkan. Ada di An-Nisa 157 kan tadi dia dijelaskan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah menggunakan fiil majhul di sana. Fiil majhul itu nih ku kasih definisi yang simpel aja. Ya, apa itu fiil majhul? Udah dijelasin fiil majhul tadi masih nggak paham pula. Apa itu fiil majhul? Fiil majhul adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang pelakunya, failnya disembunyikan atau tidak disebutkan. Inilah petunjuknya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.